Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Wendy Sanwarin dari kelas 2C yang mempresentasikan tentang farmakologi. Yang akan dipresentasikan tentang obat tetes mata. Mata merupakan suatu organ sensori spesial yang secara relatif terpisah dari sistem sistemik oleh suatu pembatas yang diciptakan oleh saluran antara darah dengan retina, darah dengan aqueous, humor, dan darah dengan vitreous. Sebagai konsekuensinya, mata memiliki sifat farmakodinamik dan farmakokinetik yang tidak sama dengan organ lainnya. Sejak pertama kali diperkenalkan sebagai terapi untuk mata, kortikosteroid hingga saat ini masih digunakan sebagai pengatur reaksi inflamasi dari penyakit-penyakit pada segmen anterior dan posterior mata. Penggunaan kortikosteroid untuk penanganan inflamasi mata dimulai sejak 1950 saat pemberian hormon adrenokortikotropik yang berasal dari hipofisis secara sistemik dapat memberikan perbaikan signifikan pada pasien uveitis. Pada waktu yang sama, terapi tropikal dengan menggunakan kortison dimulai untuk pasien uveitis, sklerokeratitis, trauma basal kornea, keratokonjungtivis vernal. Sejak saat itu, terapi kortikosteroid digunakan untuk mengatur dan mencegah sekuel dari inflamasi mata. Kortikosteroid efektif dalam melindungi struktur mata dari kerusakan akibat inflamasi, terutama terjadinya neovaskularisasi dan terbentuknya jaringan parut. Efek antiinflamasi yang dimiliki steroid bersifat tidak spesifik, sehingga dapat digunakan pada peradangan akibat alergi, trauma, maupun infeksi. Meskipun kortikosteroid dapat memberikan efek klinis yang signifikan, namun penggunaan dengan dosis tinggi dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan efek samping. Farmakokinetik obat tetes mata. Mayoritas obat-obatan untuk mata diformulasikan untuk dijadikan sediaan obat topikal, injeksi, subkonjungtiva, subtenon, dan retrobulbar. Semakin lama durasi kontak obat dengan mata, maka akan meningkatkan absorpsi obat. Mekanisme absorpsi, jumlah dan kecepatan substansi yang diabsorpsi setelah penetesan obat dipengaruhi oleh durasi obat pada kuldesak dan air mata, eliminasi obat oleh sistem pada air mata, dan kemampuan obat untuk difusi melalui konjungtivita dan kornea. Drenasi obat oleh ductus nasolakrimal dapat menyebabkan obat topikal memiliki efek sistemik karena absorpsi substansi obat topikal oleh mukosa hidung tidak dimetabolisme melalui hati, hingga efek sistemik yang ditimbulkan dapat menjadi signifikan, terutama jika durasi penggunaan dalam waktu yang lama. Pemberian obat secara topikal dapat diberikan dalam 3 bentuk formula, yaitu dalam bentuk larutan, di mana substansi obat dilarutkan secara menyeluruh dan memiliki kelebihan berupa penggunaannya yang mudah dan efek sampingnya yang minimal. Kekurangannya adalah waktu kontak dengan permukaan mata yang singkat sehingga absorpsi kurang baik, dan biopabilitas yang terbatas. Sedangkan pada formulasi suspensi, substansi aktif terbentuk partikulat halus yang tersuspensi dalam larutan yang tersaturasi. Formula ini menyebabkan waktu kontak obat yang lebih lama dengan nilai biopabilitas yang lebih tinggi. Salep terdiri atas sediaan semisolid yang mengandung substansi obat yang larut dalam lemak. Formulasi ini diciptakan agar dapat mencair pada suhu tubuh dan menyebar saat mata mengedip. Kemampuan obat untuk berpenetrasi dalam mata berbanding lurus dengan konsentrasinya di dalam air mata. Faktor lain yang mempengaruhi diantaranya adalah integritas lapisan epitel, kecepatan mata mengedip, dilusi oleh air mata, drainase ductus nasolakrimal, kemampuan substansi obat berikatan dengan protein dan jaringan, serta absorpsi melalui konjungtiva. Mekanisme absorpsi melalui konjungtiva dan kornea melalui absorpsi yang utama dalam pemberian obat dengan efek yang terlokalisir. Penetrasi obat melalui kornea merupakan suatu proses absorpsi yang melalui 3 lapisan dengan solubilitas yang berbeda, yaitu dengan komposisi hidrofobik pada epitel,
hidrofilik pada stroma, dan hidrofobik pada endotel. Konjungtiva dapat mengabsorpsi obat-obat yang lipofilik pada tingkat yang lebih rendah daripada kornea dan relatif lebih permeabel terhadap obat-obatan hidrofilik. Sklera memiliki pori-pori akibat adanya jalur saraf dan pembuluh darah yang melewatinya, sehingga hanya memberi tekanan yang ringan terhadap penetrasi obat. Obat-obatan yang diabsorpsi melalui konjungtiva dan sklera akan melalui bilik mata depan dan akan didistribusikan menuju traktus opea dan vitreous. Rute ini penting untuk obat yang tingkat permeabilitas terhadap kornea rendah. Obat-obatan yang disuntikan ke dalam vitreous akan ditujukan ke bagian posterior agar dapat meningkatkan durasi obat di retina. Rute absorpsi injeksi periocular subtenon adalah antara kapsul subtenon dan sklera atau episklera, sehingga obat dapat difusi langsung ke sklera. Injeksi retrobulbar merupakan alternatif lain untuk meribukan obat ke segmen posterior mata dan vitreous. Obat untuk mata memiliki akses langsung ke daerah yang dihadapkan, dapat mengurangi paparan dan efek sistemik. Oleh karena itu, obat yang diberikan secara sistemik umumnya tidak digunakan untuk mata. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah konsentrasi obat sistemik pada mata lebih rendah jika dibandingkan obat lain yang langsung diberikan pada mata. Namun, untuk memberikan terapi pada segmen posterior mata atau posterior, maka obat sistemik dapat menjadi pilihan utama untuk penetrasi sawar darah atau retina. Distribusi obat-obatan topikal dapat memiliki efek sistemik apabila diabsorpsi oleh mukosa hidung dan memiliki efek yang terlokalisir apabila diabsorpsi oleh kornea atau konjungtiva. Setelah diabsorpsi oleh kornea, substansi obat terakumulasi di humor aqueous dan kemudian didistribusikan ke struktur di dalam mata dan sistemik melalui jalur anyaman trabekula. Distribusi obat di mata bergantung pada kemampuan substansi obat untuk berikatan dengan jaringan. Jika afinitas berikatannya tinggi, maka eliminasi obat dari mata akan diperlambat. Distribusi obat pada jaringan memiliki pola gradien konsentrasi yang paling tinggi di kornea, lalu konjungtiva, humor aqueous, iris, corpus ciliaris, lensa vitreous, koroid, dan retina. Metabolisme. Obat tetes mata tidak melalui metabolisme di hepar. Badan siliar merupakan sumber utama dari enzim yang akan memetabolisme obat untuk mata yang bertanggung jawab terhadap dua fase utama reaksi metabolisme untuk memulai proses detoksifikasi dan eliminasi obat dari dalam mata. Ekresi obat mata. Drenasi aqueous humor melalui anyaman trabekula merupakan rute utama untuk ekresi obat tetes mata. Setelah melalui anyaman trabekula, maka aqueous humor akan memasuki kanalis lem yang selanjutnya akan memasuki vena episcleral dan akhirnya akan memasuki sirkulasi sistemik. Humor aqueous juga berperan dalam distribusi obat setelah melewati lapisan kornea ke struktur jaringan mata lain seperti iris, badan siliar, dan lensa. Distribusi dan eliminasi dari obat-obatan secara umum dapat dibagi menjadi dua rute, yaitu melalui retina dan melalui aqueous humor. Mekanisme kerja topikal. Inflamasi pada mata dapat diobati dengan obat yang diberikan secara topikal, injeksi lokal, implantasi okuler ataupun sistemik. Kortikosteroid diberikan secara topikal untuk mencegah atau mengurangi inflamasi pada mata yang terjadi karena trauma atau uveitis atau setelah prosedur operasi pada mata. Pemberian steroid dengan injeksi lokal dapat diberikan pada kasus inflamasi mata yang lebih berat, sedangkan steroid diberikan secara sistemik digunakan pada kasus penyakit imun yang sistemik. Indikasi pemberian steroid. Secara umum, penggunaan kortikosteroid bisa diberikan pada kasus alergi, contoh konjungtivis vernal, inflamasi non-pyogenik, contohnya episcleritis, uveitis, keratitis interstitial, sklerokratitis, dan optik neuritis. Dan untuk menurunkan respon imunologis, penggunaan kortikosteroid pada penyakit degeneratif seperti generasi makula, Snellish, katarak, distrofi kornea, dan glaukoma primer tidak memiliki efek yang bermakna.
Pada kasus infeksi, penggunaan kortikosteroid dihindari kecuali antibiotik yang efektif diberikan sebelumnya atau secara simultan. Penggunaan kortikosteroid topikal dapat diberikan pada keadaan inflamasi seperti konjungtivitis alergi, keratitis superficial non-spesifik, keratitis punktata superficial, keratitis hyperzoster, keratitis siklitis, atau pada trauma kornea seperti trauma kimia, radiasi termal, dan penetrasi benda asing. Steroid dapat diberikan jika pada graft rejection setelah keratoplasti, uveitis anterior, dan setelah tindakan operasi. Efek samping pemberian steroid. Kortikosteroid efektif dalam mengurangi inflamasi, tetapi dalam setiap kesediaan dan rute pemberian terdapat efek samping yang dapat terjadi. Penggunaan steroid secara topikal pada mata, kulit, dan mukosa dari saluran pernapasan atas dapat juga diabsorpsi secara sistemik. Insiden terjadinya efek samping akan meningkat seiring dengan durasi waktu, penggunaan yang lama, dan dosis tinggi. Meskipun penggunaan dengan durasi singkat dengan dosis tinggi memiliki efek samping yang lebih sedikit. Komplikasi mata dapat terjadi baik dari steroid yang diberikan secara sistemik ataupun lokal. Contohnya katarak, hipertensi okular, glaukoma, infeksi, memperlambat penjembuhan epitel kornea. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.